Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Pelkat PKLU. Apa kabar? Harapan kita semua, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Oma Opa dalam keadaan sehat dan bahagia. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah Pelkat PKLU hari Sabtu 14 Mei 2022. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Hendra Purba MSI. Untuk itu kami undang Bapak, Ibu, Oma, Opa untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari KJ 5 ayat yang pertama. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kami, Opa, Oma, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Om dan Tante Pelkat PKLU boleh bersama-sama masuk dalam ibadah hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus begitu luar biasa sehingga kami boleh diberi kesempatan, kesehatan untuk beribadah bersama-sama di siang hari ini melalui Zoom. Pada saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang sudah hadir, Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga bagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante yang belum sempat hadir dalam ibadah pagi hari ini, biarlah Tuhan mau menolong mereka, memberkati mereka. Bila ada yang sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan. Bila ada yang bersedih, mari Tuhan hibur. Dan berikan semangat selalu untuk bersyukur melalui ibadah-ibadah yang dilalui atau yang diikuti oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Oma-opa Pelkat PKLU. Pagi hari ini ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Hendra Purba. Biarlah Tuhan memberkati sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, terkhusus anggota Pelkat PKLU. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Litani pujian dari Mazmur 75 ayat yang ke-7 hingga 11. Opa Oma, kita akan masuk dalam litani pujian. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 75 ayat 7 hingga 11 yang saya akan bacakan. Demikian, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Bapak, Ibu, Oma, Opa dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 37A, bait yang pertama.
batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesat, oh bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Dalam penuh sukacita kami mensyukuri anugerah yang Engkau sudah nyatakan dan kekuatan serta kesehatan yang sudah Engkau berikan. Sehingga hari-hari kami jalani dengan penuh damai sejahtera. Dalam kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dalam kerendahan hati kami sudah membuka diri, ibarat tanah yang subur. Kami siap ditaburi benih firman Allah yang akan membuat hidup kami bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Walaupun dalam masa tua, kami tetap mampu memberi buah, sebab firman-Mu lah yang membuat kami mampu berbuat demikian. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi kami satu persatu, agar apa yang kami baca dan renungkan mengilhami segala sesuatu yang harus kami kerjakan, sehingga kehadiran kami dalam peran sebagai PKRU akan tetap mewarnai kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali berdiri untuk mendengar sabda Tuhan yang kita buka dari 1 Tawarik pasal 6 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. 1 Tawarik pasal 6 ayat 20 sampai 21 yang tertulis demikian. Daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Idum, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yeatrai. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang membaca dan merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Para pembaca yang menerima kitab Tawarik ini sesungguhnya adalah orang-orang generasi baru pasca pembuangan di tanah Babel. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, 70 tahun lamanya orang-orang Israel diangkut dari tanah Yehuda ke tanah Babel. Di sana mereka dibuang, diperlakukan sebagai orang-orang asing. Tapi kemudian Tuhan memakai Raja Kores ketika pada waktu itu dia mengalahkan bangsa Asyur, dan salah satu kebijakan besar yang dilakukan oleh Raja Persia adalah memperkenankan orang-orang Israel kembali ke tanah leluhurnya. Nah, itu digunakan oleh orang-orang Israel pulang. Walaupun ada beberapa kelompok juga yang enggan untuk kembali karena mereka sudah kawin-mawin bercampur dengan orang-orang yang ada di sana. Tapi mereka yang kembali pulang harus diperkenalkan lagi, harus disampaikan kembali leluhur-leluhur mereka. Supaya apa?
orang-orang yang pulang ini menjadi lebih tahu siapa mereka dan apa latar belakang mereka. Dan karena itulah kita tidak menjadi heran. Di dalam kitab Tawarik ini disampaikan banyak silsilah, banyak daftar keturunan mulai dari Adam sampai ketika mereka pulang dari tanah perbudakan. Itu yang kita temukan di penghujung kitab 2 Tawarik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam masyarakat kita di Indonesia saja ada banyak sekali konsep penjabaran tentang silsilah keluarga. Ada yang menyebutnya sebagai pohon keluarga dengan berbagai cabang-cabangnya. Saya sebutkan saja kalau kami di masyarakat Batak itu dikenal dengan istilah tarombo. Tarombo itu adalah silsilah keluarga. Sehingga dengan adanya silsilah itu, para generasi dapat menempatkan posisi, oh saya ini orang nomor berapa, keturunan siapa, dan bagaimana. Itu diperlukan supaya generasi penerus mengerti siapa keluarganya dan dari mana mereka berasal. Nah, secara khusus kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh penulis Tawarik untuk menjelaskan bahwa Israel adalah masih dipercaya dan dipilih Tuhan sebagai umat yang istimewa. Kalau kita membaca dari pasal 1, di sana dijelaskan bahwa mulai dari Adam sampai dengan Abraham. Kemudian dilanjutkan dari Abraham ada Ishak. Dan dari Ishak ada Yakub. Yakub ini Bapak Ibu dipandang sebagai bapaknya orang-orang yang kemudian merujuk kepada Israel. Ketika mereka melihat Israel sebagai sebuah bangsa, itu dilihat dan dipandang sebagai Yakub. Jadi kata Yakub yang tertulis di dalam Perjanjian Lama terkadang bukan hanya merujuk kepada Yakub secara personal, tetapi juga Yakub sebagai bangsa Israel. Dan sama-sama kita ketahui bangsa Israel ini terdiri dari 12 suku. 12 suku ini sebenarnya mencerminkan dari 12 anak Yakub. Dan di antara 12 anak Yakub ini kita bicara tentang suku Lewi. Dan kita tahu Lewi ini adalah anak ketiga dari istrinya yang bernama Lea. Dan dari sinilah kita ketahui Lewi anak ketiga dari Yakub yang kemudian dipandang sebagai suku Lewi juga memiliki 3 anak. Dan disinilah kita menemukan pengembangan keturunan Lewi dalam bacaan kita. Anak-anak Lewi itu adalah Gerson, Kehat, dan Merari. Secara khusus Bapak Ibu yang terkasih, ayat 20 sampai 21 bicara tentang keturunan Lewi dari anaknya yang pertama bernama Gerson. Tadi dijelaskan dari Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan seterusnya sampai pada ayatnya yang ke-21. Jadi bacaan kita menjelaskan bahwa suku Lewi punya 3 anak. Dan secara khusus Gerson mempunyai keturunan di dalam bacaan kita. Memang Bapak Ibu, nama-nama yang disebutkan tadi tidak dijelaskan kiprah hidup mereka. Tidak. Kita hanya membaca nama-nama dari keturunan Lewi secara khusus anak tertuanya Gerson. Tidak dijelaskan secara singkat atau rinci sekalipun tentang kiprah atau rekam jejak hidup mereka. Tetapi kita dapat mengetahui bahwa suku Lewi
adalah suku yang diberikan tugas khusus oleh Allah untuk melakukan peribadahan terkait mempersembahkan korban, terkait juga dalam tugas sebagai imam, terkait sebagai penyanyi atau pengiring musik. Jadi dapat kita simpulkan, mereka yang walaupun tidak disebutkan kiprahnya, kita tahu mereka adalah orang-orang yang memberi hidupnya secara total untuk Tuhan. Sebab mereka, suku-suku Lewi bersama dengan generasinya, orang yang dipercaya Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. Dan kita dapat lihat bahwa mereka melakukan tugas itu dengan setia. Dan mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Dari hal ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk belajar dua hal. Yang pertama adalah, sebagaimana kitab Tawarit ini diperuntukkan kepada generasi penerus Israel yang pulang dari tanah pembuangan, maka kita pun kiranya dapat melakukan semangat dan prinsip yang sama kepada generasi anak cucu kita. Supaya mereka adalah orang-orang yang tahu sejarah, tahu silsilah leluhur kita. Sebagaimana kenyataan yang terjadi, generasi-generasi saat ini adalah orang-orang yang sulit sekali belajar tentang sejarah. Mereka adalah orang-orang yang tak mau untuk melihat silsilah keluarga. Sehingga mereka tidak dapat menempatkan diri di posisi apa. Atau mereka tidak tahu keluarganya dari leluhur kita. Karena itu tugas kita sebagai anggota Polkat PKLU. Mari kita ingatkan, mari kita ajari keluarga anak cucu kita supaya mereka tahu silsilah keluarga. Saya pada waktu itu pernah mempunyai pengalaman Bapak Ibu. Saya termasuk generasi muda yang memang seperti tadi, yang kurang tahu dan kurang mau tahu gitu sejarah atau silsilah keluarga. Tapi pada satu saat saya pernah berkunjung ke Banjarmasin. Di Banjarmasin ada adik dari papa saya. Di sana adik dari papa saya ini sudah mempunyai tarombo tadi itu. Dan di sana saya dijelaskan, oh ini dari kakek berkeluarga seperti ini, sekarang posisi mereka ada di kota ini, lalu kakek saya juga punya keluarga, buyut saya lagi punya keluarga, posisinya di sini dan bagaimana. Akhirnya saya menjadi paham betapa pentingnya kita tahu leluhur kita. Betapa pentingnya kita tahu sejarah kita. Supaya kita tidak kehilangan akar. Sebab kita ada karena silsilah keluarga. Dan kemudian kita menciptakan sejarah melalui silsilah yang akan kita teruskan. Dan kiranya anak cucu kita ajari. Kita beritahu. Kita perkenalkan. Supaya mereka tidak kehilangan jati diri. Memang tugas ini berat, tetapi biarlah kita selalu dengan tulus, dengan tekun, selalu memberitahu kepada mereka. Supaya mereka bukan menjadi anak-anak yang hanya berpikir hari ini, tetapi kehadiran mereka hari ini juga tidak terlepas dari apa yang terjadi, yang dilakukan oleh para leluhurnya. Supaya dari itu juga mereka dapat menemukan, oh ternyata leluhur kami punya ciri khas seperti ini. Supaya itu dapat mereka teruskan lagi dari generasi ke generasi. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga belajar. Walaupun tadi kita tidak menemukan kisah hidup dari nama-nama yang disebutkan. Tapi bukan berarti mereka tidak berbuat apa-apa di dalam hidupnya. Yang kita tahu adalah anak-anak dari Gerson yang menjadi bagian dari keturunan suku Lewi
adalah orang-orang yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Dan karena itu, firman hari ini juga mengingatkan kepada kita, kiranya kita juga dapat memberi diri untuk selalu melayani Tuhan. Melayani Tuhan, Bapak Ibu, tidak mengenal usia. Melayani Tuhan bisa saja kita lakukan ketika kita memiliki keterbatasan fisik. Jadi melayani Tuhan bukan berarti dalam ibadah-ibadah ritual, tapi menjadi teladan, menjadi berkat, itu cara kita melayani Tuhan. Biarlah walaupun kita sudah lanjut usia, ada kekurangan fisik, ada keterbatasan. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang sering dimintai petunjuk oleh orang lain yang bingung mau berbuat apa atau memutuskan apa. Dan tradisi itu tampaknya perlu kita berdayakan. Banyak orang yang generasi penerus misalnya bingung mau berbuat apa. Bingung mau memutuskan apa. Dan dia selalu bertanya kepada kita, Pak, Ma, Opa, Oma, apa yang harus kami lakukan? Dan di saat seperti itu, kita menjadi berkat. Kita yang sudah punya banyak pengalaman, tahu bagaimana caranya mengatasi persoalan. Karena kita sudah makan banyak manis garamnya kehidupan. Dan dengan demikian, pengalaman itu bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mungkin belum berpengalaman. Dan dengan demikian, itu sama dengan kita sedang melayani Tuhan dalam usia yang lanjut. Jadi ada banyak hal yang membuat kita sedang melayani Tuhan. Karena itu, gunakanlah juga apa yang bisa kita lakukan saat ini. Dengan petuah-petuah kita yang menasihati orang lain. Kiranya itu juga menjadi wujud pelayanan kita. Ataupun kita juga masih memiliki kekuatan untuk menjadi pengurus Pelkat PKLU. Atau diberi kepercayaan dalam instansi yang lain atau dalam organisasi yang lain. Kita juga masih kuat untuk memberi diri dalam melayani Tuhan lewat kesaksian kita. Misalnya dalam paduan suara atau vokal grup PKLU yang mungkin ke depan akan kita adakan lagi. Kiranya itu juga memberikan kesaksian kepada banyak orang. Melayani Tuhan tidak terbatas usia. Kiranya kita dapat melaksanakan firman Tuhan ini lewat renungan yang boleh kita dengar. Namun dalam kepercayaan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bernyanyi merespon firman Allah dari Kidung Jemaat 400 baitnya yang pertama. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menaikkan doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan selalu menguatkan kami, supaya kami diperlengkapi oleh Roh Kudus, dan siap sedia melayani Tuhan dan mengajarkan tentang silsilah keturunan keluarga kami kepada anak cucu kami, supaya mereka tahu tentang sejarah keluarga. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami dan menerangi kami, supaya apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, siap sedia kami kerjakan, sebab kami tidak dibiarkan sendiri.
Kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami jalani. Dan untuk ke depannya Bapa, kami mohon kekuatan dan kesehatan daripadamu, supaya kami tetap kuat menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan. Mungkin ada bagian tubuh kami yang sakit dan lemah, tapi kami percaya Engkau hadir untuk menemani kami dan menopang kehidupan kami. Kami mendoakan anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada, yang sampai saat ini mungkin terpisah karena pekerjaan, karena pendidikan. Biarlah kami akan selalu menjadi pendoa bagi mereka, supaya mereka tetap diberkati Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa ya Bapa, bagi pengurus Pelkat PKLU yang terus setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesetiaan. Kami berdoa ya Tuhan, pada minggu yang akan datang, minggu depan, kami berencana untuk memulai kembali ibadah rutin PKLU secara tatap muka. Setelah lebih dari 2 tahun lamanya kami melakukan ibadah secara online. Kami berdoa untuk rencana ini, biarlah dapat kami lakukan walaupun dalam batasan-batasan yang ada, tapi biarlah juga sukacita kami semakin bertambah, kerinduan kami semakin terobati, dan kami dapat bersekutu bersama-sama, saling berbagi dan menopang satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa, kehidupan kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berikanlah yang terbaik. Dan kami alaskan doa ini sebagaimana Engkau telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat yang ke-5. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 83 bait yang pertama. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri untuk sama-sama menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali berdiri. Kembalilah dalam damai sejahtera Allah dan marilah kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebagai nyanyian pengutusan, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 113, baitnya yang pertama.
Kita syukur menggema naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur, karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Ibadah selesai, salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Shalom.